Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini eh, saya akan membahas terkait defisiensi vitamin A. Nah, defisiensi vitamin A dalam mata kuliah epidemiologi gizi yang diampu oleh Ibu Irma, SKM MKes. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Wahyuni dengan NIM 21030550174 dari kelas B eh, selaku mahasiswi program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun judul jurnal yang akan saya bahas yaitu pemanfaatan karotenoid minyak sawit merah untuk mendukung penanggulangan masalah kekurangan vitamin A di Indonesia. Adapun penulisnya yang terdiri dari 3 orang, di mana yang pertama ada Risnawati Dwi Maryuningsi, ada Budi Nurtama, dan ada Nur Wulandari. Jurnal ini berada pada volume 30 nomor 1 pada halaman 65-74 dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut terkait materi yang akan saya bahas, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A atau biasa disebut dengan defisiensi vitamin A merupakan kondisi gangguan kesehatan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan vitamin A di dalam tubuh. Menurut data WHO, menunjukkan bahwa kekurangan vitamin A mempengaruhi sekitar 85 juta atau sekitar 7% anak usia sekolah dan merupakan masalah kesehatan pada lebih dari setengah negara di dunia, terutama di negara Afrika dan Asia Tenggara. Nah, adapun WHO memperkirakan sekitar 250.000 hingga 500.000 anak yang menderita kekurangan vitamin A mengalami kebutaan setiap tahunnya. Setengah dari mereka meninggal dunia dalam kurun waktu 12 bulan akibat kehilangan penglihatan. WHO tahun 2011 dan SHN tahun 2020. Nah, setelah melihat perkiraan dari WHO, kita mengetahui bahwa eh, kekurangan vitamin A itu akan berdampak lebih dalam, eh, terkhususnya mengenai masalah mata yang biasa dialami oleh anak-anak, eh, mengalami kebutaan, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, sementara itu di Indonesia, masalah kekurangan vitamin A dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es yang hanya sedikit nampak di permukaan. Namun, kekurangan vitamin A secara subklinis masih banyak ditemui. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2003 dan Kementerian Kesehatan tahun 2015. Di Indonesia, 1 dari 2 balita kemungkinan besar mengalami kekurangan vitamin A. Riskesdas tahun 2018 melaporkan bahwa hanya sekitar 53,5% anak usia 6-59 bulan dalam 12 bulan terakhir yang kebutuhannya terhadap vitamin A terpenuhi melalui pemberian kapsul vitamin A. Nah, beberapa upaya penanggulangan kekurangan vitamin A telah dilakukan di Indonesia, antara lain melalui pelaksanaan program suplementasi vitamin A dosis tinggi dan program fortifikasi minyak goreng sawit komersial. Nah, masih terdapat sekitar 46,4% anak usia 6-59 bulan pada setiap provinsi di Indonesia yang belum menerima kapsul vitamin A menurut Riskesdas tahun 2018. Penerapan program fortifikasi MGS komersial atau minyak goreng sawit komersial masih terkendala polemik terkait vitamin A sintesis sebagai fortifikan. Strategi lain yang dianggap potensi untuk dilaksanakan yaitu dengan memanfaatkan langsung minyak sawit sebagai fortifikasi vitamin A alami. Hal ini didukung oleh potensi minyak sawit di Indonesia yang produksinya pada tahun 2019 telah mencapai 51,8 juta ton.
Pemanfaatan minyak sawit merah dalam pangan, khususnya sebagai bahan fortifikan pangan, dapat meningkatkan status vitamin A dan berperan dalam menanggulangi permasalahan kekurangan vitamin A. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui terkait permasalahan kekurangan vitamin A di Indonesia dan strategi penanggulangannya. Potensi minyak sawit merah sebagai sumber provitamin A alami, serta strategi pemanfaatan minyak sawit merah sebagai fortifikan pangan dan suplemen kesehatan. Adapun subjek penelitian yaitu menggunakan 54 sumber referensi dari buku dan artikel. Nah, metode penelitian dalam jurnal ini yaitu literatur review dengan kata kunci fortifikan, minyak sawit merah, provitamin A, suplemen, dan vitamin A. Nah, dalam penelitian ini juga berpacu pada tabel angka kecukupan gizi untuk mengetahui kebutuhan vitamin A dalam kategori dan umur yang berbeda. Nah, di sini ada hasil penelitian di mana pada tabel 1 ada angka kecukupan gizi untuk vitamin A. Nah, untuk kategori bayi usia 0 sampai 12 bulan, angka kecukupan gizi untuk vitamin A yaitu sekitar 400 sampai 500 mikrogram retinol ekuivalen. Nah, adapun rekomendasi asupan minyak sawit merah yaitu sekitar 5,7 sampai 7,1 gram. Adapun untuk kategori anak-anak usia 1 sampai 8 tahun, angka kecukupan gizi untuk vitamin A 300 sampai 400 mikrogram retinol ekuivalen. Nah, dengan rekomendasi asupan minyak sawit merah yaitu sekitar 4,3 sampai 5,7 gram. Nah, untuk kategori dewasa terbagi menjadi dua yaitu dewasa pria dan wanita. Untuk dewasa pria dan wanita, untuk usia yang sama yaitu usia 9 sampai 70 tahun, kebutuhan vitamin A yaitu sekitar untuk dewasa pria, kebutuhan vitamin yaitu sekitar 600 sampai 900 mikrogram retinol ekuivalen dengan rekomendasi asupan minyak sawit merah sebanyak 8,6 sampai 12,9 gram. Nah, untuk dewasa wanita dengan umur yang sama yaitu 9 sampai 70 tahun. Nah, kebutuhan vitamin A yaitu 600 sampai 700 mikrogram retinol ekuivalen dengan rekomendasi asupan yaitu 8,6 sampai 10 gram minyak sawit merah. Nah, untuk kategori ibu menyusui dan untuk ibu hamil dengan usia yang sama yaitu 14 sampai 50 tahun, eh, untuk kategori ibu hamil, kebutuhan vitamin A-nya yaitu sekitar 750 sampai 770 mikrogram retinol ekuivalen dengan rekomendasi asupan minyak sawit merah sebanyak 10,7 sampai 11 gram. Nah, untuk ibu menyusui, kebutuhan vitamin A-nya yaitu sekitar 1.200 sampai 1.300 mikrogram retinol ekuivalen dan rekomendasi asupan minyak sawit merah di sini terlihat bahwa kebutuhan rekomendasinya yaitu 17,1 sampai 18,6 minyak sawit merah per gramnya. Kebutuhan minyak sawit merah 17,1 sampai 18,6 gram. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk uh, kebutuhan vitamin A yang terbanyak yaitu untuk kategori ibu menyusui. Karena pada dasarnya untuk ibu menyusui ini kebutuhan akan asupan nutrisinya itu meningkat. Nah, untuk tabel kedua yaitu aplikasi minyak sawit merah sebagai fortifikan pada produk pangan.
Nah, di sini ada beberapa produk, ada produk susu bubuk rekombinasi dengan beta karoten 6,6 miligram per kilogram, eh, vitamin A yaitu 1,1 retinol ekuivalen per 100 gram. Setiap takaran saji untuk takaran saji 100 gram dan eh, susu bubuk rekomendasi ini berada pada 18,33% pada acuan label gizi dengan mengambil referensi dari Marsono dan kawan-kawan pada tahun 2017. Adapun pada produk mie instan ini ada eh, jumlah beta karoten yaitu sebanyak 76,42 miligram per kilogram. Ada jumlah vitamin A-nya yaitu sebanyak 12,74 retinol ekuivalen per 100 gram untuk takaran saji 50 gram dan 106,17% pada acuan label gizi. Nah, untuk produk yang ketiga yaitu gel minyak sawit merah ditambahkan ke minuman. Ada beta karotennya sebanyak 70 mikrogram per kilogram. Eh, Zat vitamin A-nya yaitu 11,67 retinol ekuivalen per 100 gram. Untuk takaran sajinya 250 gram dan berada pada 19,44 sampai 38,89% acuan label gizi. Nah, untuk produk margarin minyak sawit merah pada pound cake and roti manis, di sini ada beta karotennya yaitu 98,17 mikrogram per kilogram, ada kandungan vitaminnya juga sebesar 16,36 retinol ekuivalen per 100 gram. Selain itu ada produk selanjutnya eh, mikroenkapsulat minyak sawit merah pada mie instan. Beta karotennya yaitu sebanyak 10,96 miligram per kilogram. Ada kandungan vitamin A-nya yaitu 1,83 retinol ekuivalen per 100 gram. Untuk takaran sajinya 70 gram dan 21,35% acuan label gizi. Nah, untuk produk selanjutnya ada lemak bubuk. Nah, untuk lemak bubuk ini ada kandungan beta karotennya sebanyak 167,71 miligram per kilogram. Ada juga kandungan vitamin A-nya yaitu 27,95 retinol ekuivalen per 100 gram. Nah, di sini untuk produk lemak bubuk, untuk produk lemak bubuknya tidak ada tidak ada data mengenai takaran sajinya dan eh, an- tidak ada acuan label gizinya. Untuk produk Bagelen itu terdapat beta karoten sebanyak 18,29 mikrogram per miligram per kilogram. Ada vitamin A-nya yaitu sebanyak 3,05 retinol ekuivalen per 100 gram. Untuk takaran saji 50 gram dan eh, 25,42% acuan label gizi. Selanjutnya ada produk biskuit kacang dengan zat beta karotennya yaitu 347,15 miligram per kilogram. Terdapat juga zat vitamin A-nya yaitu 57,86 retinol ekuivalen per 100 gram. Untuk takaran saji 10 gram dan 96,43% acuan label gizi. Menurut Robiansyah,
dan kawan-kawan pada tahun 2017. Untuk produk cookies Mochav dan Bekatul. Nah, di sini terdapat beta karoten sebanyak 12,5 miligram per kilogram, ada vitamin A yaitu 2,08 retinol ekuivalen per 100 gram, untuk takaran saji 48 gram, dan berada pada 16,64% acuan label gizi. Nah, ada produk selanjutnya, roti manis. Roti manis dengan beta karoten sebanyak 110,75 miligram per kilogram, ada kandungan vitamin A yaitu 18,46 retinol ekuivalen per 100 gram, untuk takaran saji 20 gram, dan berada pada 61,53% angka acuan label gizi. Produk selanjutnya ada donat dengan beta karoten 23,5 miligram per kilogram, eh, dengan vitamin A 3,92 retinol ekuivalen per 100 gram, dan untuk takaran saji 20 gram dengan nilai 13,07% acuan label gizi. Nah, untuk bolu gulung ada beta karoten sebanyak 112 miligram per kilogram dengan vitamin A 20 retinol ekuivalen per 100 gram, dan takaran sajinya setiap 20 gram, dan berada pada 66,67% acuan label gizi. Untuk minyak bumbu mie ayam, tidak terdapat beta karoten, begitu pula dengan saus somai. Nah, untuk vitamin A, untuk produk minyak bumbu mie ayam, terdapat sebanyak 141,37 retinol ekuivalen per 100 gram, dan berada pada angka 23,56% acuan label gizi. Nah, untuk saus somai, memiliki zat vitamin A sebanyak 6,5 retinol ekuivalen per 100 gram, untuk takaran saji 50 gram, dan 54,17% acuan label gizi. Nah, untuk produk terakhir ada roti kering dengan beta karoten 36 miligram per kilogram, dan 18 dan pada angka 18 untuk vitamin A retinol ekuivalen per 100 gram untuk setiap 10 gram takaran saji, dan berada pada 30% acuan label gizi menurut Haryanti tahun 2019. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada masalah kekurangan vitamin A dan upaya penanggulangannya. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan tingkat pemenuhan vitamin A yang tergolong rendah menurut Adawiyah tahun 2012. Pada tahun 2010 di Indonesia terdapat sekitar 10 juta balita mengalami kekurangan vitamin A menurut Sakova tahun 2010. Nah, program suplementasi vitamin A dosis tinggi dimulai sejak tahun 1990-an sebagai upaya untuk menanggulangi masalah kekurangan vitamin A. Lebih dari 80 negara menerapkan program tersebut. Target program tersebut adalah anak-anak usia 6 hingga 59 bulan melalui program nasional semi tahunan, termasuk di Indonesia yang dilakukan setiap bulan Februari dan Agustus. Adapun yang kedua, karotenoid sebagai sumber vitamin A. Karotenoid pada minyak sawit merah merupakan sumber provitamin A yang paling efisien digunakan untuk membantu menanggulangi masalah kekurangan vitamin A. Peranan beta-karoten sebagai sumber provitamin A penting dalam mendukung fungsi tubuh, diantaranya yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan normal, fungsi imun, dan penglihatan. IOM pada tahun 2001 juga menambahkan bahwa mengonsumsi 3-6 mikrogram per hari. IOM pada tahun 2001 menambahkan bahwa mengonsumsi 3-6 miligram per hari beta-karoten yang sama dengan 3.600 sampai 600 mikrogram per hari dapat mengurangi risiko terkena penyakit kronis. Adapun yang ketiga, potensi minyak sawit merah sebagai sumber provitamin A.
Nah, eee, minyak sawit merah diperkirakan memiliki 15 kali lebih banyak retinol provitamin A daripada wortel, 300 kali lebih 300 kali lebih banyak daripada tomat, dan 44 kali lebih banyak daripada sayuran hijau. Adapun yang terakhir, strategi pemanfaatan minyak sawit merah sebagai fortifikasi pangan dan suplemen kesehatan. Yang pertama itu ada aplikasi aplikasi minyak sawit merah sebagai fortifikan pada produk pangan. Nah, berdasarkan peraturan Kepala BPOM nomor 13 tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan, suatu pangan dikatakan sebagai sumber vitamin jika memenuhi 15% acuan label gizi per 100 gram dalam bentuk padat, dan dikatakan tinggi vitamin jika memenuhi 30% acuan label gizi per 100 gram dalam bentuk padat. Nah, minyak sawit merah sebagai bahan fortifikan dapat diaplikasikan di berbagai produk pangan komersial, mulai dari skala kecil hingga skala besar, yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan konsumen. Fortifikasi minyak sawit merah dalam berbagai jenis produk pangan olahan yang sering dijumpai dan dikonsumsi sehari-hari bertujuan agar produk dapat menjangkau beragam, beragam target, baik dari berbagai kelompok usia maupun status ekonomi yang berbeda. Adapun strategi pemanfaatan yang kedua yaitu aplikasi minyak sawit merah sebagai suplemen kesehatan. Nah, beberapa penelitian terkait dengan suplementasi suplementasi minyak sawit merah, yaitu asupan minuman suplementasi minyak sawit merah sebanyak 8 mililiter sehari selama seminggu dapat mengurangi resiko anemia pada wanita hamil. Yates dan kawan-kawan pada 2001 juga melaporkan bahwa minyak sawit merah dapat digunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan konsentrasi alfa dan beta karoten dalam ASI. Sebagai kesimpulan bahwa minyak sawit merah mengandung kadar karotenoid yang tinggi, khususnya beta karoten yang berperan sebagai provitamin A alami. Strategi pemanfaatan minyak sawit merah untuk menanggulangi masalah kekurangan vitamin A dapat dilakukan dengan menjadikan minyak sawit merah sebagai bahan fortifikan produk pangan atau sebagai suplemen kesehatan. Minyak sawit merah dapat dijadikan sebagai suplemen kesehatan berbasis pangan nabati yang efektif untuk mencegah atau mengurangi kekurangan vitamin A. Sebagai saran, sebelum mengalami defisiensi vitamin A, sudah seharusnya langkah yang kita ambil yaitu mencegah terjadinya defisiensi vitamin A dengan memenuhi kebutuhan vitamin A, baik dari sumber pangan hewani maupun sumber pangan nabati. Beberapa contoh eh, Beberapa contoh sumber pangan di antaranya yaitu wortel, hati sapi, susu, paprika merah, melon, maupun memanfaatkan minyak sawit merah sebagai bahan fortifikan produk pangan atau sebagai suplemen kesehatan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.